Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan volume bangun ruang. Ya, Ibu share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Ibu. Iya. Nah, menyelesaikan. Iya, baik. Terima kasih. Untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus memperhatikan, harus kita perhatikan 4 hal, ya. Dalam menyelesaikan soal cerita, harus kita perhatikan 4 hal. Yang pertama adalah diketahui. Kita tuliskan. Jadi kalau kita sudah membaca soalnya, ya, soal cerita kan biasanya dalam bentuk kalimat yang panjang nih. Nah, kita pahami dulu apa sih isi dari soal tersebut. Kita pahami dulu ya. Kalau kita sudah membacanya, kita sudah pahami, baru cara menyelesaikannya. Yang pertama, kita tulis diketahui dulu. Untuk menulis diketahui, ya, nggak perlu panjang lebar seperti soalnya, enggak. Cukup kita tahu di situ ada bangun apa. Yang diketahui ukurannya apa saja, misalkan volumenya, panjangnya, atau tingginya, atau lebarnya, atau jari-jarinya, ya. Yang dituliskan itu aja, poin-poin pentingnya saja. Ya, nggak usah ditulis semuanya gitu, enggak. Baik, itu nomor 1. Nomor 2, setelah diketahui, kita tuliskan ditanyakan. Yang ditanyakan dalam soal tersebut apa? Misalkan volume yang ditanyakan, ya udah kita tulis volume. Dalam simbolnya V juga boleh. V tanda tanya atau V sama dengan titik-titik tanda tanya. Boleh, itu cara menuliskannya. Ya. Setelah menuliskan yang ditanyakan itu apa, poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga adalah jawab. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama, kalau ada rumus, tuliskan rumusnya, ya. Tuliskan rumusnya. Jangan langsung main masuk angkanya, ya. Jadi biar kita tahu bagaimana cara mengerjakannya. Kalau rumusnya sudah masuk, sudah kita tuliskan, baru kita masukkan angka-angkanya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah jadi. Misalkan tadi yang ditanyakan volume balok. Jadi volume balok adalah titik-titik. Nah, seperti itu ya. 4 poin yang harus selalu kita ingat dalam menyelesaikan soal cerita. 1 diketahui, 2 ditanyakan, 3 jawab, 4 jadi. Ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ada contoh soal cerita volume bangun ruang. Nah, contohnya ya. Sebuah nasi tumpeng yang berbentuk kerucut memiliki ukuran jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah volume dari nasi tumpeng tersebut? Ibu ingatkan lagi, tolong jangan coret-coret ya, sayang ya. Mengganggu temannya yang lain. Kalau seperti ini ketahuan loh namanya yang di sini siapa yang nulis. Ya. Mengganggu konsentrasi temannya. Tolong ya. Kalau seperti ini kan kita otomatis terhenti nih. Ya. Padahal kita butuh waktu secepatnya. Nah, nih jaringan internet Bu Ferry juga agak kurang stabil. Ya, Ibu ulang.
Sebuah nasi tumpeng yang berbentuk kerucut memiliki ukuran jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah volume dari nasi tumpeng tersebut? Ya. Kemudian, apa sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Tadi ada 4 poin. Yang pertama, tuliskan diketahui. Nah, diketahui, yang perlu dituliskan apakah semua dalam soal dituliskan? Enggak perlu, ya. Kita ambil poin-poin penting dulu. Nah, dari soal kita tahu bahwa bangun yang ada dalam soal tersebut adalah bangun kerucut. Maka kita langsung tuliskan saja, diketahui kerucut. Jari-jari itu simbolnya adalah R. Ya, tinggal kita tuliskan R sama dengan 7 cm. Dan T itu adalah tinggi kerucut ya. T sama dengan 15 cm. Jadi, yang kita tuliskan hanya nama bangunnya dan ukuran-ukuran yang diketahui. Kerucut, jari-jari atau R 7 cm, dan tinggi atau T sama dengan 15 cm. Nah, dari soal, apa sih yang ditanyakan? Ternyata yang ditanyakan adalah volume dari nasi tumpeng tersebut. Nasi tumpeng tadi bentuknya adalah kerucut. Maka sama saja kita harus mencari volume dari kerucut. Volume biasa disimbolkan dengan V. Jadi kalian tuliskan V, tanda tanya boleh, atau V sama dengan titik-titik boleh. Untuk menuliskan ditanyakan. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah jawab. Nah, untuk menjawab, volume kerucut sama dengan kita tuliskan dulu rumusnya, ya, tuliskan rumusnya. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Atau biasa disebut dengan 1/3 kali Pi R kuadrat T. Bu Ferry lebih suka menulisnya R kali R. Kenapa? Karena takutnya biasanya kalau R kuadrat itu lupa nggak dikalikan R lagi, ya, hanya nulis sekali. Maka Ibu lebih suka menuliskan 1/3 kali Pi kali R kali T. Kalau sudah kita masukkan rumusnya, ya, sudah kita tulis rumusnya, kita masukkan angka-angkanya. Ingat penjelasan kemarin, kenapa untuk yang ujungnya lancip-lancip ada harus dikalikan 1/3 di depan ya. Jadi kita masukkan 1/3 kali Pi. Pi itu ada 2 nilai. Ada 22/7 atau 3,14. Kemarin Ibu sudah bilang, sudah Ibu jelaskan. Kita lihat jari-jarinya terlebih dahulu. Kalau jari-jari adalah angka 7 atau kelipatannya, kelipatan 7 maksudnya ya 7, 14, 21, 28 dan seterusnya, itu kita gunakan Pi 22/7. Tetapi kalau jari-jari adalah 10 dan kelipatannya kita gunakan 3,14. Apa sih tujuannya? Biar memudahkan kita menghitung, ya. Ya, jadi karena jari-jari kerucutnya adalah 7 cm, maka kita gunakan di sini Pi-nya adalah 22/7. Kali R-nya 7, R lagi 7 kali 15. 15 tadi adalah tinggi kerucut. Nah, sama dengan
Bu, kenapa bisa langsung 22 kali 7 kali 5? Karena Ibu coret ya. Yang atas dan bawah bisa dicoret. Misalkan nih, kita punya 1/3, di sini paling terakhir ada 15 ya. 15 kan ada di atas ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya. Paham ya? Maka di sini tadi 1/1 kan hasilnya 1. Sama aja, bilangan apapun yang dikalikan 1 hasilnya 1. Dikalikan atau dibagi 1 ya. 1/1 di sini tadi 1, makanya nggak Ibu tulis lagi. Langsung 22-nya di sini. Nah, tadi di sini 22/7, Bu, tapi kok 7-nya yang di bawah hilang? Karena sudah Ibu coret dengan 7 yang di sini. Ya, atas dan bawah. 7 bagi 7, 1, 7 bagi 7, 1. Jadi kita tinggal 22, 7 yang ini, jari-jari yang ini tadi Bu masukkan di sini, kali 5. 5 tadi dari 15 yang dibagi 3, hasilnya 5. Nah, setelah dikalikan 22 kali 7 kali 5, ternyata hasilnya adalah 770 cm kubik. Ingat, satuannya harus dicantumkan ya, karena satuan volume adalah pangkat 3. Tadi satuannya di sini kita tahu cm semua. Bu, kenapa bisa jadi 3? Iya, karena kan ini tadi 7 cm. 1 cm-nya. Di sini cm lagi 2. Tingginya kan juga 15 cm. Jadinya 3. Nah, jadi cm pangkat 3. Kemudian poin keempat, jangan lupa kita tuliskan. Jadi, volume kerucut adalah 770 cm kubik. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Bu, Silakan. Iya. yang satu ya, itu dibaginya ke 15. Iya, betul. Yang 1/3 ini ke 15. Kita sederhanakan dengan 15. Sama artinya dengan 3 atau 1/3 langsung kali 15 di sini juga boleh. Kan sama aja dengan 1 kali 15 per 3. Hasilnya 5 di sini. Atau bisa pakai cara 3 bagi 3 dibagi dengan bilangan yang sama. Yang bisa digunakan untuk membagi 3 dan 15. 3 bagi 3 hasilnya 1. 15 bagi 3 hasilnya 5. Karena di sini 1/1 adalah 1, maka tidak Ibu tulis lagi. Karena nanti toh kalau dikalikan kan juga kali 1, hasilnya bilangan itu lagi. Ya. Baik. Waktu kita tinggal 10 menit. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, Ibu stop share dulu. Nah, ya. Kalau sudah paham, sekarang dilihat buku paketnya. Tugas yang perlu kalian kerjakan adalah buka halaman 99. Berapa, Bu? Halaman 99. Sudah? Yang dikerjakan adalah nomor 2. Nomor 2 ya. Kemudian nomor 8, halaman 100, nomor 8. Silakan dilingkari. Halaman nomor 8. Kemudian nomor 10. Sudah ada 3 nomor ya. Mau nambah lagi nggak? Enggak, Bu. Hah? Itu aja, Bu.
Itu aja Bu, udah Bu. 3 nomor Dua saja? aja. Ya, baik. Berarti Ibu ulang. Kak, Yang berapa nomor? dikerjakan, ya, yang dikerjakan adalah ayo berlatih 4.6. Nomor 2, halaman 99. Halaman 100 nomor 8 dan 10. Ya. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, harus ada 4 poin. Nggak usah ditulis lagi soalnya, nggak usah. Nanti di buku tugas, kalian tinggal tuliskan latihan soal halaman 99 sampai 100. Nomor 2, diketahui. Nah, di sini kebetulan Ibu bacakan sebuah truk membawa pasir seperti yang tampak dalam gambar. Berapa meter kubik pasir yang ada di dalam truk tersebut? Ibu tanya dulu itu bangunnya apa? Bak pasir itu bangunnya apa? Balok. Balok, betul. Kalian berarti nanti tuliskan balok, ukuran-ukurannya ada di dalam gambar ya. Kalian lihat nanti di gambarnya ya. Jadi nanti kalian tuliskan balok, ukurannya dituliskan. Ditanyakan adalah volume. Kalau berapa meter kubik pasir yang ada di dalam truk tersebut, berarti yang ditanyakan adalah volume. Jawab, kalian tuliskan rumusnya. Kemudian masukkan angka-angkanya. Kalau sudah ketemu, jangan lupa poin keempat, tulis jadi volume bak pasir adalah titik-titik. Nah, itu nomor 2. Sekarang nomor 8. Ibu tanya itu bangun apa ya? Prisma. Prisma segitiga. segitiga, betul. Prisma segitiga. Rumus volumenya nanti apa? Dilihat lagi di catatan kemarin atau penjelasan kemarin ya. Jadi yang gambar biru itu adalah alasnya yang berbentuk segitiga. Ya, alasnya yang berbentuk segitiga. Ya, alas segitiga 12 cm, tinggi segitiga 8 cm. Kemudian tinggi prismanya adalah 28 cm. Ya, itu 8. Nomor 10. Garis tengah lingkaran alas sebuah tabung 14 cm. Jadi di sini bangunnya adalah tabung. Ingat, di sini yang diketahui adalah garis tengah lingkaran. Garis tengah lingkaran itu sama artinya dengan apa? Dengan diameter. Padahal di rumus kita gunakan jari-jari. Nah, besarnya jari-jari, gimana cara menuliskan, cara mencari jari-jari kalau diketahui diameternya? 14 bagi 2. Iya, excellent. Iya, jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Betul. Nah, kalau sudah ketemu jari-jarinya, di situ adalah menentukan volume tabung. Kalian tuliskan rumusnya. Di poin ketiga jawab, ya, tuliskan dulu rumusnya, kemudian masukkan angka-angkanya. Kalau sudah ketemu, tinggal poin terakhir yang nomor 4 adalah jadi volume tabung adalah titik-titik. Baik, sampai di sini adakah yang mau bertanya?